Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Super Speaking English Club. Saya Rangga dan di video ini saya akan menjelaskan bagaimana teman-teman bisa menggunakan kata kerja yang ditambahin dengan akhiran ing atau ing dalam bahasa Inggris. Nah, saya sudah buatkan contoh yang salah dan contoh yang benarnya. Yang salah ini merupakan contoh-contoh yang cukup sering saya lihat di keseharian saya. Dan kita bisa bahas langsung di video ini. So, yang pertama teman-teman harus perhatikan adalah kita fokus di kata kerja yang ditambahin ing. Lalu yang kedua adalah apa syarat-syaratnya teman-teman itu bisa menggunakan kata kerja yang ditambahkan ing tadi. Dan yang ketiga adalah kondisinya. Oke, mari kita bahas langsung berdasarkan contohnya. Jadi, saya sudah buat 5 masing-masing untuk contoh yang benar dan yang salah. Jadi yang benar ini saya buat yang pertama adalah I working. I working, tahu salahnya di mana? Kurang di to be-nya, ya. Jadi working ini penggunaan kata kerja yang ditambahin dengan ing ini mengharuskan kita menambahkan to be ya atau be setelah subjeknya. Jadi di sini itu kurang am. Oke. Yang dimana kalau misalnya kita bilang I am working, it means kita sedang benar-benar melakukan atau menjalankan aktivitas bekerja atau working tersebut. Jadi ini untuk kondisi continuous. Continuous sedang berlangsung. Yang kedua, we can coming. Ini adalah modal verb, can. Cara sederhana menggunakan can atau cara tepatnya adalah dengan ditabrakin atau ditemukan dengan kata kerja dasarnya aja. Kata kerja dasar dari coming adalah come. It's that simple. Yang ketiga, she will going. Ini juga salah ya. Kita menggunakan modal verb will yang dimana sifatnya sama dengan can. Jadi kita temuin aja dengan go tanpa ada ing di ujungnya. She will go. Yang keempat, it can helping. Ini cukup sering saya lihat salahnya. Terus yang benar yang gimana? Sama seperti di atas. Ini modal verb juga sifatnya ya. Jadi it can help, bukan it can helping. Jadi kita hapus ing-nya. Yang terakhir, let's playing together. Bagaimana bentuk yang tepat untuk kalimat ajakan ini? Yang tepat adalah let's play together. Sesederhana itu. Oke, sekarang kita lihat contoh yang benar atau contoh yang tepatnya. Coding is how we communicate with computers. Coding adalah cara kita berkomunikasi dengan komputer. Coding di sini bukan lagi merupakan sesuatu yang kita benar-benar kerjakan saat itu, tidak. Tapi ini menjelaskan kalau coding merupakan sebuah aktivitas yang kita kerjakan atau yang kita lakukan ya ketika kita mau berkomunikasi dengan komputer. Oke. Jadi cara penggunaannya kita bisa lihat ya, coding boleh ditambahkan dengan ing di sini. Oke, karena coding di sini sudah berperan sebagai gerund. Ini dia, gerund. Oke. Lanjut lagi ya, she likes running. Ini juga gerund. Yang dimana penggunaan gerund adalah ketika satu kata kerja ditambah dengan kata kerja lainnya atau ditabrakin. Jadi tidak bisa seperti ini ya. She likes run. Itu tidak bisa. Jadi supaya dia cocok secara gramatikal, kita tambahin di ujungnya itu running. Di ujungnya itu ing. Ya. Contoh lainnya, she hates swimming misalnya. Atau I love walking. Nah, itu kata kerja tadi ya, hate dan love. Ketemu kata kerja lainnya harus ditambahin dengan ing. Yang kedua, I am driving. Ini merupakan bentuk continuous seperti yang saya bikin di sini ya, continuous. Apa arti dari continuous? Continuous adalah sebuah kondisi di mana sesuatu itu memang kondisinya sedang benar-benar terjadi. Nah, kalau saya bilang I am driving, berarti waktu saya bilang itu saya benar-benar lagi nyetir. Kalau sekarang saya lagi ngapain? Saya lagi menjelaskan. I am explaining. Contoh selanjutnya, she is presenting her work
Jadi kesimpulannya adalah sama dengan yang si continuous di atas ini ya. Berarti si perempuan ini benar-benar sedang menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerjanya. Oke. Yang terakhir, my favorite activity is swimming. Ini salah satu cara penggunaan kata kerja yang ditambahin ing dengan benar dan tepat. Oke, tadi gerund. Terus ini apa? Kalau misalnya dia benar-benar sedang dikerjakan. Kalau yang sedang dikerjakan seperti ini ya, misalnya I am driving, she is presenting. Ini namanya adalah participle. Saya tambahin di sini ya. Ini untuk istilah-istilahnya. Oke, terus apa aja requirements untuk kita menggunakan kata kerja yang ditambahin dengan ing tadi? Oke, yang pertama dia harus ada to be ya atau auxiliary verbs, kata kerja bantunya seperti ini ya, ada is mr. Is mr ini untuk present ya. Harusnya teman-teman masih ingat. Jadi ini adalah to be untuk present. Kalau untuk past, to be-nya ada dua aja, yaitu was dan were. Jadi ini, misalnya teman-teman mau menggunakan ya, she is presenting. Ya harus ditambahin dengan to be ini. Ya, tuh. Ini perlu. Nggak bisa langsung she presenting seperti contoh yang salah di sini. I working, nggak bisa, harus I am working, harus wajib. Lalu yang kedua requirements-nya adalah untuk action yang sedang berlangsung. Jadi teman-teman harus aware sama kondisinya sendiri. Misalnya mau menjelaskan sekarang lagi ngapain, ya pakai bentuk continuous ini, pakai to be. I am now learning English. Misalnya mau bilang begitu, ya berarti sekarang benar-benar sedang belajar bahasa Inggris. Salah satu contoh penggunaannya ya untuk past continuous. Misalnya teman-teman mau bilang, tadi malam jam 11 saya itu lagi nonton bola. I was watching football game at home. Jadi tadi malam jam 11 saya itu lagi nonton pertandingan sepak bola. Jadi walaupun dia di masa lalu, tapi tetap aja kondisinya sedang berlangsung. Oke, penggunaan lain untuk gerund. Gerund itu bagaimana? Silakan teman-teman cari di Google ya, gerund itu apa? Karena ya cukup gampang untuk mengingat, oh ini gerund. Oke, lalu participle. Participle seperti yang saya contohkan tadi ya. Participle adalah ketika teman-teman menjelaskan sekarang lagi ngapain, maka kata kerjanya ditambahin ing. Nah, itu dia participle. Oke, cukup sederhana kan cara menggunakan kata kerja yang ditambahin dengan ing ini. I hope my video is helpful, and kalau teman-teman punya contoh-contoh lain yang salah atau mau share contoh yang benarnya gimana, silahkan di kolom komentar. Terima kasih, and I'll see you in the next video. Goodbye.